Saya sudah panggil advokat saya untuk bawa kasus ini ke meja hijau. Jadi kamu jangan macam-macam ya. Ayo guys, halo sahabat yang Depok, bertemu lagi di sini channel saya Alfiandita Prajoto sama gua apa? Kali ini kita akan membahas sebuah isu-isu yang sedang marak di kalangan panas. Trending topik nomor satu. Trending topik nomor satu di lagi-lagi. Wakanda. Gara-gara K-pop sampai semua seleb tweet yang bukan non K-pop fans sampai stand up komedian. artis-artis stand up komedian semua membahas isu ini guys. Isu ini. Apalagi kalau bukan kelangkaan minyak goreng. Salah. Ini masalah adalah salah satu fans namanya inisialnya S. Mungkin kalian udah banyak yang tahu juga. Inisialnya. Jadi kita akan membahas isu ini sambil nge-live di Instagram ya guys. Dari Jadi sudut pandang kita sebagai sarjana K-pop ya. ya. Jadi kita akan memasukkan segmen ini dalam segmen Bahas Sotoy. Tidak perlu banyak data, cukup lihat berita lalu nyalakan kamera karena ini adalah Bahas Sotoy. Akhirnya gue ingat. Langgar privacy aneh banget sih. Tidak ada yang Yaudah, namanya. kita mau mulai dulu live Sebenarnya Instagram. kenapa kita sambil live Instagram? Jadi kita live Instagram, kenapa dia tayangin juga di YouTube? Karena takutnya ada yang ketinggalan. Iya betul, ada yang ketinggalan, yang banyak juga tadi yang DM gua katanya bang save dong. Nah ini biar kita nggak usah capek-capek nge-save live Instagram, nanti ada versi rapihnya, cut-cutnya ada di YouTube Dia- gitu. Apa itu? Geli. Kritikin kaki sendiri ya. Kayak orang stres loh. Nih gua mohon maaf dulu sebelumnya, nanti mata kita berdua akan sering lihat ke bawah karena di bawah di sini di bawah kamera ada HP yang dimana kita akan live Instagram. Ini ya ada HP. Kenapa yang kita sering lihat ke bawah? Karena kalau lihat ke atas berarti kita sambil live Instagram, sambil baca-baca komen dikit, nanti sambil ngomong juga. bacot buruan. Terima kita kasih dapetin orang baik. Justin, Terima Justin, kasih terima Irena kasih. Anggreni. Terima kasih orang baik. Sesar. Oke, udah mulai berkumpul. Berkah banyak. selalu. Udah mulai berkumpul banyak fans Alpi dan haters gue juga kayaknya pasti ada di situ lah. Karena kemarin gue sempat rame juga kan. Di follower lu tuh pasti ada haters gue juga tuh. Oh iya. Iya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas isu yang lagi panas. Iya. Kita akan membahas kronologinya dulu, Iya. Ada Jadi satu- kita bahas kronologinya dulu. Jadi Iya, ada ada satu akun akun. inisialnya S yang kita tahu. Ya, dia ini secara garis besarnya dia ini menebarkan head comment. iya dia suka NCT, tapi dia tidak suka Solo stand ya. dia tidak suka Jaemin sama Renjun ya. Weh, dan ternyata Gak usah ngomong di kuping gua. dan ternyata ini tuh bukan pertama kalinya. Jadi dia tuh sudah punya banyak account Iya. yang sering juga dia tuh kayak diaktif. Ya. Nah, untuk tweet-tweetnya ini nanti kita akan kasih cuplikan di sini ya. Cing. Nah, Mana ntar ada? enggak nanti ada di YouTube. Mana tuh? Ada di YouTube. Nanti kita kasih cuplikannya di sini. Ini ada di YouTube ya. Ntar Mana gue tuh? minta HS buat ngedit Mana? masukin. Ntar dulu. Ntar Mana enggak? ya di sini emang nggak ada, nanti kalau di YouTube ada versi di YouTube-nya nih. Nanti kita kasih tweet-tweetnya di sini. Cering. Nah, udah. Mana enggak ada? Udah. Nah, udah tuh. Jadi sebenarnya dia ini sering banget, gak cuma sekali ini doang. Jadi dulu dia juga pernah tuh nyerang-nyerang gitu, nebar-nebar head comment. Sampai akhirnya menebarkan head comment kepada si Jaemin sama Renjun. Iya. Sempat ada ini juga pengancaman terhadap Renjun. Katanya ntar kalau Renjun ke Indonesia di bandara mau dijambak Renjun sama dia. Oh iya. Iya. Tapi dia katanya bercanda, Ger, di sini. ya, Ger. itu nanti penjelasannya. Kok belum ada di YouTube, Bang? Lah ini kan masih syuting, taplak. Intinya head comment dah, intinya head comment. Iya, intinya Udah. head comment. Akhirnya si ini diundang untuk melakukan Twitter Space untuk mengklarifikasi. Iya. Apa Tidak yang tidak dilakukan? disangka ternyata tweet space-nya itu bukan hanya K-popers yang mendengar ternyata. Ternyata banyak dari berbagai Sampai banyak kalangan. berbagai kalangan, anjir. Ada juga dari Kebun Raya Bogor juga sempat memberikan pendapatnya. Yang masih belum terpantau ini Lesti ya, belum memberikan Iya, pendapatnya. Lesti sih belum memberikan pendapatnya padahal udah masuk Line Today itu. Lesti belum memberikan pendapatnya. Sama Raffi Ahmad juga masih bungkam ya soal ini. Raffi ya. Ahmad masih Raffi bungkam. Ahmad masih bungkam. Tapi Bahkan Mayang sama Cika Ciku juga belum mengasih pendapat sih. belum kasih pendapat gitu. Yang terpantau sudah memberikan pendapat tuh Tretan Muslim. Tretan Muslim sudah mengasih pendapat. Bentar masih ada urusan Jaimin sama Raijun. Bah!
Seperti biasa kalau yang kayak gini-gini gercep. Bintang Emon sudah bersuara, Bintang Emon. Mau nuntut orang karena ngeledekin artis Korea. Luar biasa. Nurul Fadia. Nurul Fadia, tinggal kita tunggu pendapat dari Bambang Pamungkas, Jazz No Limit, sama Muhammad Rizky juga Iya. sempat komen di Muhammad Rizky siapa? Orang biasa. Tapi dia sempat komen di Twitter. Ya itu mah, gua gak peduli anjir. Ya. Bodoh amat si Rizky itu. Nah, udah tuh. Di Twitter juga sempat rame. Iya. TikToker juga pada bahas. Karena kenapa? Apa yang membuat rame? Karena di Twitter Space itu bahkan sempat masuk dagelan juga ini. Nih, kita akan sebutkan media-media mana yang sudah menyorot saking gedenya nih. Invia Showbiz, Followernya 714.000. Nih, lewat Twitter Space seorang fans NCT ancam bawa kemeja hijau gara-gara idolanya diejek. Terus ada juga faktanya Google. Faktanya Google nih followernya 2,3 M di Instagram. Gila, ini berarti ini kasusnya udah viral ini. Udah viral banget. jatuhnya. Sampai puncaknya masuk Line Today. Gila. Kenapa bisa rame? Karena di Twitter Space itu selain disuruh klarifikasi, ada sebutan kalau ini mau dibawa ke meja hijau. Meja hijau. Itu meja biliar ya? Iya, mungkin dia mau diajak ke meja biliar. Biliar warna hijau nggak sih? Iya. Akhirnya dia diundang lah ke Twitter Space. Ke Twitter Space, terus dia mau dilaporin. Katanya sama salah seorang ini, dia nggak mau maafin. Dia ngotot mau ke meja hijau karena dosennya adalah kader salah satu partai, yaitu Partai Kuning. Partai Kuning. Nah, udah tuh ya, akhirnya rame dan Dikerubungin tuh ya sendiri, terus di Twitter Iya. Space itu ada banyak fans-fans lah. Ibaratnya ini kalau ini lagi dihakimi di pengadilan negeri K-pop ya. Iya, di PMK. Mahkamah Mahkamah Konstitusi K-pop. Salah, ini lagi diadili di MI. Mahkamah Inkigayo. Mahkamah Inkigayo. Nah, ini khusus K-pop emang pengadilannya. Dengan hakimnya yaitu bernama Iya. Ibu hakim yang agung, ibu. Oh, Mahkamah. Kita hormat ibu Aku, sama iya. Bukan yang kayak gitu sih berflower. itu. Nah, itu yang moderatornya. Oh Iya. Jadi dia tuh yang di tengah. Menyelam sekali. Iyalah, gue sampai nyatet nih poin-poinnya gila. 2 jam gue gila kali gue. Terus dia di situ pokoknya dia diminta untuk minta maaf. Minta maaf. Si jujur awal-awal dia udah minta maaf secara baik-baik, dia halus bahasanya. Waktu minta maaf, ada yang bilang gini, "Elu nih minta maaf mulu," gitu. Mau lu apa? Ada yang bilang begitu. Ada. Ini gue sampai nyatet nih. Udah minta maaf, tapi pas minta maaf dibilang minta maaf mulu lu nih. Kayak terus kalau lagi diam dibilang, lu kabur ya." Panjang ngomong timpa-timpain. Iya. Gue kalau jadi juga kayak lu semua gila. Iya. Tapi kita harus disclaimer dulu di sini ya. Kita tidak membela siapa-siapa. Kita Nah, tidak gitu. membenarkan ya. Ini ntar ada yang motong live ini. Benar. Bilang kita bela kagak. Enggak. Itu juga salah dari awal. Safa dari awal ini kan Lu- terjadi karena Dari memang lu mancing-mancing. Makanya lu jangan mancing-mancing. menurut gue Safa itu badut, tapi cewek-cewek ini sirkus gitu. Waduh. Iya, Levelnya beda ya? Jadi maksudnya ya mereka tuh sama aja gitu. Kayak nggak ada Skala bedanya. lebih besar aja ya. Cuma skala lebih besar gitu. Dan juga di sirkus kan banyak orang-orang aneh kan. Ada yang berbulu-bulu badannya, ada yang tiga. Terus apalagi yang lu catet, Ger? Terus ini juga nih yang aneh, katanya lu katanya mau ke bandara ya, mau ngejambak Renjun katanya. Oh iya. Kaunya bilang, enggak itu gue bercanda. Ya maksud gue kayak kita Terus logika. dia bilang aja. bercanda lu gak lucu. Kita logika aja sih, maksud Iya. gue kan kalau misalnya dia bilang gue mau ngejambak, kan kalau ngejambak kita perlu dekat gini. Iya, dan itu kan? Logika sangat- nih, logika ya. Logika gue sebagai orang yang gak lulus kuliah. Gue gak lulus kuliah aja bisa berpikir ya. Hei, Anda yang sekolah hukum tidak bisa berpikir seperti ini. Maksud kan ini ya, kalau mau ngejambak Renjun kita harus dekat begini, harus begini kan. So, Iya. apakah kita nggak ditinju duluan sama bodyguardnya? Iya bener, logikanya kan ada bodyguardnya. Lu gak usah khawatir, itu aja sebenarnya Iya. simple. Lagian kan untuk mencapai titik ke situ aja emang gampang gitu. Iya. Mereka aja jalur VIP hari ini katanya.
Iya, belum tentu juga dilewatin ke situ dengan. Tapi benar ternyata memang mereka jalur VIP, Ger. Jadi ini Iya, makanya. info baru. Terus- Rame tuh di bandara tadi tuh. Jadi keadaannya di bandara rame banget, udah kayak ini tren tubusan season Ramadan pokoknya. Karena banyak kan berjilbab tuh. Tapi nggak ada yang ketemu sama NCT ya, ketipu. Kagak ada yang ketemu sama NCT ternyata. Mungkin Ya hanya iyalah. orang-orang tertentu doang yang kayak Sekarang logika aja lagi COVID, masa artis dilewatin ke jalur biasa. Iya, dan gak usah khawatir ya kan? Nggak usah khawatir, Pasti pasti. SM gak mungkin tidak membekali bodyguard. Betul. Iya. Dewi Persik aja punya bodyguard, apalagi Renjun. Iya, betul. Sama Jaemin, gak usah, santai aja kali gitu kan, gitu. Ditanya kan, dia diem, dimikir jawaban. Apa? Terus dibilang gini lagi sama orang, ada orang di situ. Wes, jawab, jangan mikir jawaban dong. Iya, gue ini denger pas gue denger di SoundCloud-nya. Dia si lagi diam. Ada yang bilang gitu. Goblok, itu Jawab, jangan Siapapun- mikir jawaban dong. siapapun yang bilang itu, lu Masa orang mau jawab tapi nggak boleh mikir jawaban. Bagaimana stigma K-popers tidak semakin jelek dan tidak semakin menggelikan di mata publik kalau Gue- masih ada orang-orang seperti gue ini. juga kalau jadi orang biasa ngelihat begini, gue kata-katain K-popper aja. Iya. Iyalah. Terus ini kita masuk ini ke kader. Iya. Anda ibu-ibu yang usianya 29 tahun, Iya. yang mengaku dosennya kader saya respect sama Anda ya. Anda baru saja membuat nama dosen Anda tercoreng. Ya nggak sih? Iya. Kayak pasti kalau misalnya dilacak itu pasti ketahuan lah itu. Iya. Berarti kan ini power of abuse menurut gue. Iya kan? Power of abuse ini pasti kalau dilacak yang kader bakal bermasalah. Iya. Iya kan? Ada poin yang menurut gua juga mengkocak-kocak galaksi dan mengakak-akak universe. Apa tuh? Di situ dia bilang lu harus minta maaf, tulis permintaan maaf dan pakai materai 20.000. Sejak kapan ada materai 20.000? Hah? Enggak, maksudnya materainya 20.000 biji. Iya loh. Itu lebih gak masuk akal lagi. Maksudnya biar Mana ada? biar Itu namanya kolektor. Sama tuh nggak Ngapain orang sampai nempel materai sampai 20.000? Sama tuh nggak ngulangi lagi kesalahannya, bro. Iya. Justru itu dibuat buat ngasih efek jerah, dia setelah tangan di atas Iya. 20.000 materai. Iya. Efek jerahnya di sini. Iya. Iya. Sepanjang mereka ngebahas materai 20.000 itu sama-sama setuju ada materai 20.000. Kayak di mindset mereka tuh kayak, Ada materai. oh iya ada kali Tapi ya yang- materai 20.000. Padahal kagak ada. Yang pertama kali membuka soal materai 20.000 itu si sendiri. Oh iya. Terus mereka tuh kayak jadi kayak ke brainwash gitu. Kalau langsung datangkan ke materai 20.000. Gitu. Padahal kagak ada materai 20.000. Cuma mungkin ini juga bisa jadi masukan buat pemerintah. Kalau pemerintah bisa mengeluarkan materai 20.000 ya, khusus untuk kasus-kasus K-pop. Gara-gara kasus K-pop ini mungkin Bakal ada materai 20.000. Iya, khusus kasus K-pop harus ada materai 20.000. Jadi next time kalau ada yang kayak gini juga, khusus kasus Kasus K-pop, iya. tanda tangannya di materai 20.000. Ini saran aja dari kita buat pemerintah ya. Iya. Dan ini konten buat lu aja dah. Yang paling cringe lagi yang pertama pas awal-awal mereka lagi nungguin orang ngumpul, si gini. Oke, ini dari pihak Jaemin udah masuk. Terus kayak satu lagi. Ada nggak ya? Ada Ranger Iya, Protect, sama apa? Oh ya, boleh dimulai karena ini yang dari pihak Renjun juga udah masuk. Mereka tuh kayak seolah-olah mereka tuh perwakilan dari Renjun. Kayak mereka tuh seolah-olah lawyernya Renjun sama lawyernya Jaemin Iya. anjing gitu. Ada kata-kata pihak Renjun, pihak Iya, Renjun. ada pihak. Iya, gue Berarti rasa kan bagian dari pihak itu kan berarti secara resmi dan diakui bagian dari salah satu orang gitu. Iya Iya, kan? Kalau misalnya mengakui itu apa? Pihak kan tuh? biasanya gini, kalau pihak biasanya bagian dari, misal pihak Gerald adalah secara resmi disetujui oleh lu harus untuk menjadi ada perwakilan lu. surat kuasanya dong. Iya. Ya kan? Baru lu bisa pihak itu kan artinya perwakilan kan. Oh, iya. Kalau misalnya ada surat kuasanya, lu baru boleh membilang diri lu tuh pihak gitu. Karena lu tuh secara sah dan nyata lu mewakili salah seorang pribadi gitu. Iya. Ini mah enggak gitu. Kagak ada apa-apa tiba-tiba saya dari pihak Jaemin. Saya dari pihak Renjun gitu. Gue yakin
tanpa lu berusaha membela gitu pun, Jamin sama Renjun ini sekarang baik-baik aja. Iya, jadi ini kita sekarang akan membahas lu kalau lu nonton atau kalau lu baca orang-orang ngetawain yang pihak sono, enggak, lu juga salah. Lu juga salah. Ingat itu. Lu kalau kagak nge-tweet kayak gitu tidak bakal ada nih kasus segede ini. Maksud gue gini, kayak head comment itu tuh nggak Iya. betul. Tapi kita harus lihat dulu nih, si Renjun sama si Jamin kan ini mereka orang Korea gitu. Enggak, Renjun bukan. Jamin doang. Jamin. Iya, intinya bukan orang Indo kan. Iya, Jamin doang. Kayak yang mereka orang tuh nggak bakal bisa baca juga head comment yang di iniin. Iya, So, mereka tuh kecuali ada yang mentranslatekan itu buat mereka gitu. Terus lagian pertama, ngapain lu nge-translate head comment buat idol lu gitu? Gak guna. Ibaratnya nih, lu mau kasih hadiah ke idol lu tapi yang lu kasih gitu. Nih, kalaupun gak ditranslate si idol lu tuh juga gak bakal tahu tuh dia ngomong apa gitu. Iya, kalaupun gini, misalnya nih, berkat kasus ini Renjun sama Jamin jadi tahu bahwa ada seseorang yang bernama sedang nge-hate mereka. Tapi ini kan Menurut viral. iya, Kalau iya nggak enggak, viral kan enggak ini kita nggak lagi tahu. Berandai-andai. berandai-andai. Ini kita berandai-andai. Mungkin gara-gara kasus ini kita andaikan si Jamin sama Renjun tahu nih. Gua yakin 100% Jamin sama Renjun kalau tahu pun mereka gak bakal menggubris kayak oh ya udah gitu karena Benar. head comment yang seperti ini menurut mereka kayaknya mereka pernah dapat yang lebih jahat lagi dari antisnya mungkin menurut Emang gua ya. kalau Kayak menurut ini sepele aja. nih, kalau katanya Cardi B di lagunya Lizzo, dia diem-diem aja, tapi lagunya ada di Billboard gitu. Bahkan dia lihat hatersnya itu nge-posting di blog a lie in a language I can't even read gitu. Jadi dia nggak peduli. Orang gue aja nggak bisa baca, ngapain gue peduli gitu. Kata si Cardi B. Ya bener juga. Betul. Ya kan? Kalau gue jadi Renjun juga kayak gue nggak bisa baca, ngapain gue nggak pengen cari tahu. Kayak gue yakin si Renjun dan idol-idol kita semua itu nggak segabut itu untuk mencari tahu head comment yang ditujukan buat dia. Iya. Nah terus yang ada juga yang setahu gue kasus pencemaran nama baik itu hanya bisa dilakukan oleh korban gitu. Nggak bisa kayak misalnya ada orang yang ngehina Nikita Mirzani, gue lapor polisi, ada orang ngehina Nikita Mirzani, nggak bisa, harus Nikita Mirzani yang ngelapor. Harus Nikita Mirzaninya merasa tersinggung dulu, merasa terganggu dengan berita itu, baru dia boleh melapor. Baru kasus itu akan dianggap sebagai pencemaran gitu. Nama baik karena si yang dicemarin, yang dianggap dicemarin namanya, merasa namanya dicemarkan, baru itu sah gitu sebagai kasus pencemaran nama baik. Setahu gue gitu, coba dikoreksi ya. Setahu gue yang bisa melaporkan kasus pencemaran karena adik gue sekolah hukum. Oh, adek lu ini beneran nih? Beneran. Gera ini bukan mengada-ngada, adeknya memang sekolah hukum. Jadi Walaupun dia nggak lulus kuliah. meskipun saya nggak lulus kuliah, tapi saya punya orang hukum ya. Iya, walaupun gitu. dia nggak lulus kuliah, tapi adeknya calon lawyer. Adik gue suruh sekolah hukum biar kalau gue kena kayak gini-gini kan, kena kayak kemarin bisa gue ancam-ancam tuh. Adek lu calon lawyer ya. Tapi adik gue belum lulus. Ntar, Belum lulus. tahun depan gue udah punya power hati-hati. Adek lu ada rencana masuk. biar double protect. Biar lu double protect. Woi. Udah adek lu lulusan hukum nanti jadi kadang adek lu jadi lu double protect, Gir. Tuh, nah bener begitu. Iya setahu gue gitu, nggak bisa. Yang di Indonesia aja susah bener itu mau ngelaporin pencemaran nama baik. Apalagi ini korbannya orang Korea. Gue kalau jadi polisi ada orang ngelapor kasus pencemaran nama baik. Udah bukan dia korbannya ada di Korea. Lu gua suruh pulang, lu keluar lu. Banyak laporan cybercrime di mana-mana. Iya. Tiba-tiba lu datang, lu mau ngeledek gue. Kalau gue jadi polisi gue gituin. Iya. Nih, kita coba berandai-andai. Misalnya jadilah mereka melapor ke polisi. Nah, tuh, satu lagi. Lagian nih si orang itu kan dia mahasiswa hukum. Tiduran gue. Ya. Dia mahasiswa hukum. Tapi kenapa dia nggak ngerti hukum, man? Bahkan dia bilang gini. Kalau gue itu nggak berani berkomentar karena gue jujur ya lu mungkin adek lu yang orang hukum yang tahu ya. Saya ini mahasiswa hukum ya. Kamu makanya belajar hukum dulu. Anda yang belajar hukum dulu. Tidak ada yang namanya pelanggaran privasi bagi pelaku kejahatan. Iya, dia bilang gitu loh. Tidak ada pelanggaran privasi bagi pelaku kejahatan itu. Tapi setahu gue ya, Itu kalau dari di mana? drama-drama Korea tentang kriminal, lu mau sejahat apapun, pembunuh pun, lu tetap ada hak untuk dilindungi gak sih? Iyalah. Sama pengacara segala macem. Di jurnalis aja, di koran aja kalau ada pembunuh, pemerkosa, apapun itu, namanya disensor. Iya. Iya kan? Namanya disensor. Lu belajar hukum dari mana? Lu belajar hukum negara mana? Atlantis. Atlantis bukan negara. Negara apa? Lu belajar hukum dari mana? Waterboom.
Ocean Park. Hukum waterboom itu paling aturan berenang harus pakai celana renang. Lu tidak boleh bawa makanan dari luar. Hukum negara waterboom itu apa? Astagfirullahaladzim. Itu aturan masuk kolam renang. Iya, intinya kayak gitulah. Iya kan? Oh, kita berandai-andai, coba kita berandai, lu jadi polisi dulu lagi sibuk, misalnya lagi ngurusin kasus yang penting. Gua datang nih, Pak, gawat ini ada kasus pencemaran nama baik nih. Oh iya. Boleh saya tahu nama ibu? Nama saya sebut saja saya orang yang berflower. Orang flower, ibu bunga. Iya. Oke, ini yang mau dilaporin. Parah Pak, sini ini udah nggak bisa ini harus langsung di ini ya Pak, langsung diproses. Saya Iya. proses sekarang. Nama ininya tergugatnya, tersangkanya namanya. Ini tinggalnya di daerah mana? Saya belum tahu sih Pak. Pelakunya. Iya tersangkanya, tersangka. Iya tersangka. Oke, saya. Apa? Tinggalnya saya belum tau, saya ketemu di Twitter. Oke, ntar kita bisa cek IP address-nya ya. Oke, betul. Oke, ada informasi lainnya? Iya, dia mencemari nama baik orang Anak saya. anak-anak saya. Dia mencemari nama baik anak-anak saya. Ibu. Anak saya kan ada 7. Ibu Dia emaknya. 2 tuh. Ibu emaknya. Saya emaknya. Ibu emaknya, oke. Saya emaknya. Jadi status ibu sebagai ibu kandung ya? Iya. Ibu kandung. Enggak sih. Hah? Tapi anak saya, tapi bukan ibu kandung, tapi anak saya. Ibu kan Bukan anak anaknya. kandung, tapi anak saya. Itu coba dijelasin tuh maksudnya gimana tuh? Ya bapak pernah gak sih ngelihat anak-anak tuh itu kayak anak bapak sendiri? Enggak pernah. Masa saya doang sih Pak kayak gitu Pak? Tunggu. Masa saya doang sih kayak gitu? Nggak mungkin. Tetangga saya kayak gitu tapi Iya udah. tetangga saya kayak gitu tapi dia K-popper. Apakah ibu K-popper juga? Iya sih. Oh iya, berarti masuk akal. Iya. Make sense. Udah ini nama anak saya nih yang namanya siapa nih? namanya Nama korban? Renjun sama Jamin, Pak. Renjun sama Jamin. Tinggalnya di mana nih? Seoul. Korea. Kenapa berhenti ngetik, Pak? Kenapa berhenti Jalan ngetik, Pak? Jalan Korea. Enggak, dia di Korea. Korea. Seoul Korea Utara. Selatan. Seoul Korea Selatan. Iya. Ini Bapak ngejek saya ya? Ibu. Ibu ngejek saya. Ibu ngeliat itu antrian lagi ada 10 orang itu lagi nungguin, ibu ngeledek saya. Tapi ini masalah penting loh, Pak. Masalahnya ini pencemaran UIT. UIT, UITB, ITS, ITK, bodoh amat saya, Bu. Ibu ngeledek saya ini, Bu Ya ya. emang Bapak nggak bisa. Nanti saya bawa anak saya kan anak saya nanti saya bawa ke sini, saya bawa ke Jakarta dari Seoul. Ibu emang Kebetulan baru datang di bandara. Nanti saya coba panggilin. Wah, maaf Bu, mohon maaf sekali saya tidak bisa memproses ini kecuali Ibu punya orang dalam kader mungkin bisa. Ada. Siapa? Dosen Ibu. Dosen. Bahkan nggak ada hubungan darah. Atau nggak ada sih, tapi hubungan ini, terdekat dosen doang. Ini saya kalau Bapak nggak percaya, ini teleponnya nanti Bapak telepon aja kalau nggak percaya. Ibu punya Adiknya ibu juga orang hukum kan? Iya, adik saya orang hukum. Calon adik suami ibu ibu siapa? juga. Calon suami saya juga orang apa pol apa? Popol Kupa. Popol dan Kupa adalah sahabat terbaik di dunia. Popol Kupa hero Mobile Legend. Aduh. Gitu. Terus ada lagi ucapan. Kamu jangan kabur ya. Kamu jangan cuma taunya bisa berlindung di balik akun K-pop. Padahal yang ngomong semuanya akunnya K-pop. Enggak, kamu jangan berlindung di balik Akun K-pop. apa K-pop. Padahal semua yang ngomong apanya K-pop. Ada satu sih yang nggak K-pop. Ada satu ya. Tapi nggak berkucing. Astagfirullahaladzim. Kayak maksud gue kayak biasakan kalau mau ngomong itu refleksi ngaca dulu gitu kan. Biar nggak malu. Iya. Makanya kenapa gue tuh nggak mau nanggepin ya orang-orang yang nge-hate gue gitu. Karena apanya apa K-pop, apanya nggak apa asli. Kalau lu mau gue tanggepin, dear my haters, kalau lu mau gue tanggepin, DM gue pakai akun asli lu, biar gue tahu muka lu kayak gimana gitu. Apakah worth my time nggak buat nanggepin lu gitu. Iya. Sebagai hiburan untuk selingan kita akan tampilkan meme-meme yang sudah warga Indonesia kreatif buat tentang kasus ini. Ini dia. Sing. Saya ini perwakilan Najemin dan Huang Renjun. Saya sudah panggil advokat saya untuk bawa kasus ini ke meja hijau. Jadi kamu jangan macam-macam ya. Saya nggak main-main. Kamu paham nggak? Saya nggak main-main. Saya ini 29 tahun dan saya aktivis HAM. Saya Sepol. Saya Joko Widodo. Saya aslinya 2 orang ya. Tidak ada yang namanya melanggar privasi untuk pelaku kejahatan. Paham nggak? Kamu itu belajar hukum dulu.
Nah, Sekarang lanjut lagi. lanjut. Ada juga yang bilang kalau misalnya kan si bilang gue nggak mau kalau misalnya bikin video itu kan melanggar privasi gue. Terus dia bilang, tapi kamu melakukan hate comment itu kan juga melanggar privasi. Maksud gue nggak ada korelasinya anjing. Lu bahkan dia tuh kayaknya ngomong itu dia tuh nggak ngerti konteksnya apa gitu. Hate comment masa sama dengan melanggar privasi? Jangan kan gitu, bro. Dia lagi ngomongin si sama si menghina, bukan menghina, iya kayak itu ke si nggak suka sama Renjun sama Jamin aja, dia tiba-tiba ngomongin dosennya kadal, kan gak ada urusannya. Gak ada urusannya gitu. Iya, suruh nelpon lagi si Sumpah gue. masa suruh nelpon kadal. Iya. Ngapain lu random banget? Disuruh Ngapain telepon. random banget lu? Suruh telepon Pak dosen. Ya halo, selamat malam. Iya Pak, aku Ya mahasiswa saya ya. bukan Pak, saya ya adalah lagi terkenal di Twitter. Kamu kuliah di saya. Enggak Pak, tapi saya Bapak coba cek Twitter, klik nah itu saya. Oh, kamu yang dimarah-marahin nama Flower. Oh Bapak, ya itu katanya mahasiswa Bapak ya Pak? Itu mahasiswi saya. Gitu. Iya. Nilainya bagus gak Pak sehari-hari dia? Kebetulan dia juga sering flower. Sering bunga. Ngapain sering bunga? Kenapa Nggak, kamu gini. nelfon Nggak, saya? gini, gitu? Pak. Kenapa kamu nelfon saya malam-malam? Gini Pak, saya mau nanya, Bapak bener kadal? Iya, saya masih aktif juga di situ, tapi Saya saya nggak ada urusannya sama ini ya. Saya banyak kerjaan ini. Saya lagi meriksa ujian saya ini. gini Pak, saya ada masalah sama mahasiswi Bapak dan saya suruh menelpon Bapak, katanya Bapak ngecek Bapak kadal atau enggak. Lah, bodoh amat ya. Saya nggak peduli. Anda mau punya masalah ini sama itu, sama Flower, sama The Doll, Chucky. Saya nggak peduli. Tiba-tiba punya masalah udah dol satu. Saya nggak peduli. Kamu selesaikan masalah kamu sama dia. Pikiran saya sudah pusing. Saya mikiri negara, saya mikiri kampus. Masa saya harus nambah pikiran saya mikirin kamu? Udah, kamu urusi masalah kamu sendiri. Ya udah, Bapak terakhir Pak, jangan ditutup dulu Pak. Saya sudah tutup, saya telepon lagi kamu. Enggak lu. Mana Pak, gini, lu teleponnya udah ditutup. Saya sudah tutup, saya telepon lagi kamu. Kan ini kagak bisa denger sih. Kagak bisa denger. Gua mana tahu lu ngomong kayak gitu. Kring. Angkat lu, angkat. Halo Pak. Ya tadi katanya kamu mau sampaikan satu lagi. Iya Pak, saya mohon maaf nih tapi sebelumnya Iya. nggak enak sih saya nanya. Nggak apa-apa, Iya. nanya aja. Ada kalau golongan Pak. Kenapa? Bapak kamu, Kalau lowongan. kamu takut bapak kamu dipecat habis ini mau masuk? Ya Pak, gitu. Oh bisa. Saya sih tapi sebenarnya mau magang di. Kamu kan masih SMA, kamu masih SMA. Iya nanti. Oh nanti Saya kalau kuliah saya mau PKL di. Oh bisa nanti kamu KKN aja di sini. Iya. Ntar ada KKN. Kita kebetulan lagi buka lowongan di bagian penari ya. Iya boleh. Kita lagi berandai gimana kalau beneran nelpon dosennya. Nah itulah dia. Ada juga yang aneh. Mereka bilang gini. Tapi kalau misalnya si Renjun yang meminta kamu sendiri buat video, itu aneh ya. Iya. Apakah kamu mau? Kalau Renjun yang suruh ya saya mau lah gitu. Iya. Oh iya kebetulan saya ini punya teman orang SM gitu, kerja di SM. Oh iya, Dia bilang gitu. Nanti coba saya bilangin ke dia yang pertama. Kalau SM Indo masih masuk akal kan ada di FX SM Indo. Tapi gini, orang kerja di SM itu pun yang ngurusin begini kan ada bidang-bidangnya itu. Masa pas banget teman lu yang kerja di SM bagian hukum? Kalau misalnya teman lu kerja di SM bagian HRD, ngapain ngurusin beginian? Ngapain misalnya HRD tiba-tiba ngomong ke Renjun, kamu mau nggak nyuruh ini bikin video? Atau enggak misalnya engineering atau enggak IT gitu. Renjun mau nggak suruh Safa bikin video? Masa gitu? Aneh banget sih, kan dia harus Renjun kan harus tahu dulu kronologisnya kayak gimana. Yang punya kuasa buat begini tuh ya pasti harus yang tingkatnya tinggi-tinggi lah kayak manajer artis atau mungkin petinggi-petinggi, pemegang saham. Kalaupun tiba-tiba disuruh bikin video dia aneh. Biasanya kan kalau artis-artis gitu kan disuruh bikin videonya, adek gue ulang tahun mau nggak lu bikin video ucapan ulang tahun, biasanya gitu kan. Kalau ini masa suruh minta, ini ada kasus nih yang ngatain lu, mau nggak suruh bikin video minta maaf? Kan aneh, pasti Renjun bingung. Iya, kan maksud gue kayak Renjun juga nggak segabut itu bro. Iya, Renjun juga pasti tiap hari latihan ngedance. Iya, dia pasti banyak jadwal. Nyanyi, konser, syuting.
tidak ada waktu untuk mengurus hal seperti ini. Kalau lu denger di space itu atau di SoundCloud di cuplikannya ada sebenarnya pas ngomong mau minta maaf itu ada suara ini yang sendawa di belakang. Iya. Alhamdulillah. Bapak nggak sih? Iya, ada bapak-bapak aja. Alhamdulillah. Begitu pas lagi sunyi. Gue ulangi dari awal ya. Apa? Pas lagi sunyi dan itu dan abis itu gua tungguin nih. Ini ada yang respon kagak nih? Kagak. Nggak ada yang respon sama sekali kayak. Dan bisa-bisanya nggak ada yang ketawa anjir. Gua pas denger itu kayak Ketawa mungkin tapi di mute. bisa jadi. Iya. Biar suasananya tetap mencekam dan bisa mendominasi. Tiba-tiba ketawa ya jadi nggak takut lah. Iya, kok bro. bisa-bisanya nggak ada yang ketawa gitu dan nggak ada yang ngebahas bapak-bapak sendawa itu gitu. Bahkan sampai bilang, "Kak, jadi gimana ya?" Nah, ini lucu nih. Ini adalah closing punch-nya, puncak komedinya adalah pas terakhir. Jadi ringkasan dari semua ini gimana, apa ya, Kak? Pak? Saya ada tugas. Saya mau ngerjain tugas. Aja pengen ngerjain tugas sampai nggak bisa karena lu pade gitu. Iya, ngerjain tugas loh terakhir itu closing gue denger itu sumpah gue ngakak gue. Sampai ditanya rangkumannya apa, ringkasannya apa. Aku mau ngerjain tugas kata Safa. Masa ada omongan gini, kamu jangan berlindung di balik. Iya benar-benar. Ada yang ngomong kayak gini nih. Kamu jangan berlindung di balik Hokage ya. Masa ada kayak gitu? Hokage. Emang masa Naruto? Emang apa warga Konoha? Hey. Gitu. Tadi ada yang bilang kita ini apakah solo stand-nya kita nggak solo stand apapun. Sumpah gue, ini buat yang baru masuk, tolong kerjasamanya kalau misalnya ada yang motong-motong ini Ntar ada di dengan di tidak YouTube. bertanggung jawab. Ntar ada di YouTube tuh. Iya, gue nggak ada bela sama sekali. Kita nggak ada bela sama sekali dari tadi. Dua-duanya Emang dua-duanya dua anjing. pihak itu menurut gue sama-sama ada salahnya menurut gue. Kalaupun maksudnya kayak kalaupun lu mau ngasih tahu kenapa harus misalnya mau kasih tau kayak gitu ya, kenapa harus di Google Meet? Itu kan ada Google Meet, apa sih Twitter Google? Space. Twitter Space. Itu kan ada intensi untuk mempermalukan meskipun ya meskipun menurut lo she deserve that gitu. Tapi ya lu nggak boleh marah juga kalau ternyata efeknya tuh segini banyaknya karena itu kan yang lu inginkan dari awal gitu kan. Ini dipertontonkan ke publik gitu. Coba dari awal ini tuh mereka bikin Google Meet aja sendiri gitu, mereka sendiri aja. Nggak malu, yang ininya juga nggak malu gitu kan. Enak kan jadinya. Maksud gue sekarang itu kenapa orang tuh suka banget mempamerkan kesalahan orang lain tuh di depan umum gitu. Padahal bisa aja dianya juga vlog gitu. Iya, kayak dikit-dikit bawa ke Twitter spill. Iya. Ini bakal jadi untuk di masa depan bakal jadi jejak digital yang gue nggak tahu sih mereka bakal malu apa enggak. Kalau gue jadi mereka sih gue jujur malu dari gue jadi kalau gue jadi gue bakal malu kalau gue jadi pihak yang terus ada menyidang juga gue ada bakal juga malu yang juga bilang sih. gini kayak kenapa sih lu tuh kan tinggal bikin video aja, nyebelin banget sih. Ya lu nggak ngepikirin efek ke depannya buat anjing. Iya. Kalau misalnya video itu diupload ke publik itu bisa aja anak orang tuh ya. Dia kan masih SMA, masuk kuliah dia dibully. Dia kan di tempat kerja dia dibully, hidup dia tuh masih panjang gitu. Dia bisa dibully dimanapun. Meskipun yang dilakukan dia tuh salah gitu ya. Tapi maksudnya apakah worth kesalahan dia itu untuk setara dengan masa depan yang hancur? Menurut gue itu tidak sebanding gitu loh. Misalnya kayak hanya dengan satu video itu masa depannya sampai hancur, itu tidak apa sih namanya? Salah, tapi etika untuk yang gue dengar di SoundCloud dia ada minta maaf secara suara yang rendah juga. Dia menurut gue di situ udah ada etikat baik dari Benar, maksudnya tidak sampai harus dibikin video juga dong. Menurut gue ini tidak perlu sampai suruh bikin video. Lu bayangin nggak ini videonya itu bakal jadi jejak digital yang bisa jadi mempengaruhi masa depannya. Coba kalau nanti video itu viral di TikTok, diedit jedak-jeduk gimana sama orang? Bener juga ya. Permintaan maafnya. Bener juga, apalagi dijadikan dance cover. Apalagi dijadikan remix terus dijadikan dance cover. Nah. Itu bahaya. Gitu, jadi harus dipikirin juga kayak kita ini kan manusia tuh punya empati, punya hati gitu kan. Maksudnya kayak apakah sebanding gitu apa yang dilakukan Safa dengan rusaknya masa depan dia gitu. Menurut gue tidak sepadan. Kalau menurut gue. Ini ada yang komen nih, Stefani. Tapi banyak yang bela Safa sih, malah makin berani ngepost di Twitter atau manapun buat nge-hate orang dengan bebas. Ya, kita juga di sini nggak ada yang ngebela Safa.
emang jempolnya memang anak itu mesti di plester dulu sementara biar nggak bisa nge-tweet ya untuk saat ini, karena kalau dia dengan banyak orang yang non K-pop fans yang tidak tahu tentang K-pop, tidak tahu kronologinya tentang si awalnya si memang yang salah, takutnya dia malah merasa dibela dan jadi hero di kasus ini gitu. Ini bisa jadi tidak bagus juga, bisa jadi jadi jumawa karena anjir banyak yang bela gue nih gara-gara kasus ini. Ya kan seleb tweet semua orang-orang yang berfollower banyak, orang-orang random yang kagak tahu K-pop, itu bilang, banyak yang kayak nggak tahu kasusnya jadi seolah-olah ngebelain. Makanya gue bilang tadi kayak apa lo itu badut, tapi orang-orang ini sirkus gitu. Jadi kalian tuh sama aja gitu. Cuma bedanya ya di sirkus lebih bervariasi aja orang-orang freaknya gitu. Iya. Tapi lu tetap badut gitu. Yang gue pengen tekankan sih adalah cara mereka menegurnya aja gitu. Kalau gue sih lebih setuju hubungi orang terdekatnya yang lebih tua dari ya gue nggak tahu sih ini bakal berhasil apa enggak. Sita HP-nya karena ya dengan mentalnya dia yang seperti itu emang sifatnya dari dulu udah lumayan ngeselin, yang suka nge-tweet yang aneh-aneh kayak gitu tentang ya idol K-pop. Ya itu harus direm anjir, kayak atau at least nggak boleh main sosmed lah kalau bisa. Misalnya ini ada nih, misalnya ini tetap naik nih. Iya. Tetap viral. At least kagak usah ada pamer-pamer kader, pamer-pamer bapak saya polisi, saya bisa turunkan jabatan bapak kamu, saya bisa pindahkan bapak kamu ke iya. Gak usah ada itunya menurut gua. Kayak sebenarnya yang bikin ini viral tuh apa? Ya itu kader itu. Iya. Ini nggak masuk di logika gua aja sih gitu. Walinya paling bener lu hubungin walinya HP, lu suruh sita HP-nya. Tapi yang terpenting sih sebenarnya kayak kagak usah head comment aja sih, itu yang paling mudah bisa dilakukan ya. Iya. Kayak it takes zero guys to be kind. It takes zero to be kind gitu ya. Iya, ini memang permasalahan dasarnya adalah ya gimana kita caranya lu kalau nggak suka sama orang begini, sosmed emang itu terserah lu, itu hak lu mau ngepost apa aja. Tapi menurut gua harus ada beberapa posan yang tetap harus kita rem, ya gak sih? Posan-posan yang bisa berkemungkinan membuat orang yang sensitif. Setiap orang beda cara dia prinsipnya bermain sosmed ya. K-pop fans sampai kapanpun dari zaman gua awal suka K-pop itu selalu ada kaum K-popers yang di mana ada fans pasti yang sensitif dan disitu, terlalu fanatik. Itu selalu ada. Di mana ada fans di situ tuh pasti ada haters. Jadi itu hal yang wajar aja terjadi di dunia kayak gini kan. Maksud gue kayak ya K-pop itu tuh buat fun gitu. It's not that deep gitu. Gak sedalam itu. Iya, Jadikan itu tuh fun aja. Kalau misalnya K-pop ternyata ini yang tadi gue share di story. Kalau misalnya ternyata K-pop tuh bikin lu tuh jadi toxic, then you better stop. Better stop gitu. Jangan, mending lu berhenti deh gitu. Oke lah, buat yang di YouTube, thank you buat yang udah menyaksikan. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Silahkan kalau mau ada yang diskusi, disilahkan diskusi di kolom komentar. Tapi tolong dijaga etikanya. Kolom komentar di channel gua. Ngapain? Biar tolong di engagement gua. Iya, boleh kolom komentar di channel kita. Boleh kalau mau diskusi di kolom komentar, tapi tolong dijaga etikanya ya guys ya. Dijaga etikanya, dijaga cara mengetiknya, jangan sampai toxic universe. Oke lah, saya Alpiandi, saya si paling ordal. Si paling ordal. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Kamsahamnida, stay and always stay back. Udah, yang di YouTube sudah selesai. Dadah.